Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fahrina Hayati dengan NIM 20109123200030. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang apa sih visi, misi, dan tujuan dari ULM, FKULM, PSKM, FKULM, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan Mirecal. Yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi, terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka atau tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka yang memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, visi misi FKULM. Visi menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Selanjutnya, misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola dan transparan dan akuntabel. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan.
terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Dan yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Nah, selanjutnya visi misi PSKM. Visi menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Selanjutnya, misi. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Selanjutnya tujuan. Pertama, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Keempat, untuk memberi kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, untuk memberi kemungkinan pengalihan kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas kedokteran. Materi selanjutnya yaitu kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan miracle. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skill, yaitu mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, dan mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skill, yaitu mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, mampu menyatakan pilihan kebijakan, memformulasikan dengan jelas dan padat, dan mampu membahasakan implikasi kesehatan fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara aktif atau communication skill, yaitu mampu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program individu dan organisasi, dan mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarluaskan informasi.
keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill, yaitu mampu menggunakan metode yang tepat dan profesional untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang, dan mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keagamaan budaya atau sikap. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang dan merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill, yaitu mampu mengidentifikasikan kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, esensial dan fungsi-fungsi dasar. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill, yaitu mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, dan mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill, yaitu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, serta membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Selanjutnya, karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu Miracle, M. Manager, I. Inovator, R. Role Model, A. Apprenticer, C. Communication, L. Leader, dan E. Educator. Yang pertama, manajer. Manajer atau manajemen adalah suatu kegiatan mengatur guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan, meliputi 6M, yaitu man, money, materials, machines, method, dan market. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator. Yang dimaksud inovator yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat dipelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada di dalam masyarakat. Caranya yaitu menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, penetapan kriteria, pemberian bobot masalah, dan menentukan scoring setiap masalah, dan penyusunan POA atau Planning of Action untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Ketiga, role model atau researcher atau penelitian, karena dalam kesehatan masyarakat penelitian merupakan salah satu komponen yang integral. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan untuk itulah dilakukan penelitian. Dalam penelitian dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. Yang keempat, apprentice, mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat. Sebagai seorang
yang terlatih dalam ilmu kesehatan masyarakat mengajarkan mengenai cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan. Dengan kata lain, ilmu kesehatan masyarakat memiliki keahlian atau profesional terhadap ilmu mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Yang kelima, communication. Sebagai agen komunikasi dalam masyarakat tentu harus merakyat. Bidang kesehatan masyarakat memerlukan pribadi yang kuat yang berupaya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. Ilmu ini sangat ideal bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan kepuasan bahwa mereka bekerja untuk memperbaiki kehidupan orang lain. Dituntut untuk selalu dekat dan bersama masyarakat, karena masyarakat tersebutlah objek terpenting dalam ilmu ini. Untuk itulah, salah satu profil ilmu ini dikatakan sebagai communication. Yang keenam, leader. Leader atau pimpinan adalah seseorang yang mampu mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengajarkan bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui berbagai jenis promosi kesehatan, baik langsung atau tidak langsung, untuk mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, edukator. Sebagai pendidik, maksud dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan masyarakat sebagai kelompok yang mendapatkan pendidikan kesehatan. Pendidik atau edukator ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan untuk mengubah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.